Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Masih bersama saya Wibiseno. Kali ini kita podcast bareng sama petani ya. Podcast bareng sama petani ya. Kita ada di mana ini, Le? Di pinggir sungai. Iya. Di pinggir sungai. Angin sepoi-sepoi sambil ngobrol sama petani. Perkenalan, Le, dengan siapa? Nama saya Suraji dari petani asal Ngawi. Petani asal Ngawi. Cukup akrab dengan saya karena sering ketemu, sering gue kerja sama antar bidang, entah pertanian maupun peternakan. Nah, kali ini Lek Suraji ini saya manggilnya Lek ya ini karena seringnya manggil Lek dari kecil. Menggarap sawah berapa hektar? Ya kurang lebihnya 1 hektar. Wah, 1 hektar. Luas sekali ya yang dia. Ya, ini sambil santai aja karena kalau tegang ya nggak enak didengar ya. Ya. Nih, tapi gabung sama kelompok tani enggak, Le? Ya gabung. Nah, sekarang tanamannya umur berapa ini? Udah umur 55. 55 hari. Oh iya. Belum tahu nih nanam tanaman apa. Yang ditanam tanamannya apa, Le? Inpari 32 untuk musim tanam ini, Inpari 32. Loh, berarti padi ini. Ya. Nah, Inpari 32. Untuk musim tanam ini tadi bilang musim tanam ini. Berarti ada hal yang lain gitu di musim tanam yang lain gitu. Di tempat kami itu 1 tahun itu bisa aplikasi 3 kali. Berarti 1 tahun 3 kali tanam. Ya. 1 tahun 3 kali tanam. Kalau sekarang Inpari 32, nanti musim selanjutnya ini apa, Le, kira-kira? Mungkin itu nanti Sri Huning. Sri Huning. Ya, Okay. kan musimnya kemarau. Kalau Sri Kemarau. Huning itu umurnya agak pendek. Agak pendek. Perawatan lebih mudah. Airnya nggak begitu Banyak. Pengurusannya itu lebih gampang. Pengurusannya lebih gampang. Oke, masuk. Jadi musim tanam sayurnya ya, kalau yang ketiga kan ada 3 dari. Pertama Inpari 32, Sri Huning, yang ketiga yang terakhir Biasanya kembali lagi ke Inpari 32, Inpari 32. mungkin bisa ke Serang. Serang ya. Iya. Ya nanti agak berisik sebenarnya karena kita juga di depannya ini ada arah jalan ya, karena kita depan rumah pinggir kali satu ini. Terus yang selanjutnya, Le, yang saya tanyakan kepada Lek Ji, biasanya nemui hama apa aja, Le? Hama maupun penyakit di tanaman padi. Yang utama itu untuk musim tanam ini itu tikus. Ya, tikus. Itu kan yang gede, yang kecil-kecil biasanya yang apa? Kecil-kecil itu biasanya ya wereng tuh udah jarang wereng. Wereng di sini udah jarang berarti. Wereng udah jarang. Pengendalian petani sini itu udah sikap kalau masalah wereng itu. Keren berarti. Kalau ini, Le, apa namanya, kayak Sunda Beluk ini. Ya, itu Ya. mulai dari persemian kita udah pakai pestisida untuk mengendalikan itu. Jadinya lebih aman waktu ditanam. Oh, yang aplikasi pestisida itu. Ya. Oke. Lalu untuk biasanya kan sebelum ditanam diolah dulu apa namanya sawahnya. Ya. Ya itu biasanya diapakan dulu, Le? Kita mengolah pakai traktor. Sekarang udah modern, nggak ada kerbau, pakainya traktor. Ya, pakai traktor. Nah, itu tahapnya diapain, Le? Biar para pendengar tahu, Le, cara mentraktor. Kebetulan for your information aja, Le Ji ini atlet gitu. Atlet penunggang traktor gitu. Wah, ini Ya, perkiraan ini umur 10 hari kita udah mulai persiapan untuk
apa itu membajak. Itu kan ada istilah-istilahnya biasanya bajak gitu. Ya kita pakai singkal. Singkal yang pertama disingkal. Singkal. Nanti kalau mau tanam itu kita pakai garut. Disingkal itu dibalik berarti. Ya dibalik. Terus garu itu dihancurkan. Terus habis itu yang terakhir diapakan tadi? Kita pakainya pralon buat ngeratainnya. Ya. Biar enggak banyak rumput, kita pakai peralon untuk meratakan tanahnya. Biar halus ini ya. Biar berarti ada seninya berarti bertanam. Ya, ada loh. Nah, biar dilihat enak gitu ya. Dilus gitu. Biasanya. Nah, dari itu biasanya kan pasti menanam terus terus panen. Nanam dirawat terus panen. Nah, biasanya dijual atau di PP sendiri 1 hektar tuh. Ya, 1 hektar loh. Sebagian ya dijual. Sebagian dijual. Untuk modal tanam berikutnya. Sebagian disimpan. Buat ya untuk makan. Ya. Lalu ini untuk perawatan padi itu sebenarnya gimana sih gitu? Perawatannya itu dari awal tanam gimana maksudnya gitu? Perawatan padi itu kurang lebihnya 40 hari itu yang 40 aktif. hari yang aktif. Ya tuh, mulai tanam, pemupukan sampai pengobatan itu yang paling aktif 40 hari. 40 hari. Untuk selebihnya hanya memantau aja ada gejala itu hama atau tidak gitu. Oke. Nah, untuk kan tadi ada pemupukan juga ya. Itu biasanya pupuknya yang digunakan itu apa biasanya? Kebanyakan pupuknya ZA, terus urea sama Ponska. Oh gitu. Lalu untuk berapa kali pemupukan dilakukan di sawahnya? 2 kali aplikasi. Umur 7 sampai 10 hari yang pertama. Yang kedua itu 17 sampai 20 hari. 12 sampai 20 hari. Yang kedua kapan, Lek? 17 sampai 17 sampai 20 hari. Oh, betul. Nah, sampai saat ini tuh pernah nggak ngalamin namanya gagal panen, Dek? Jangan ya. Ya, jangan. Ya, bener jangan, Dek. Karena ya jangan sampai gitu ya, Dek, gagal panen. Nah, yang sampai saat ini tuh biasanya nih di lahan tuh sering jumpai sampai saat ini tuh sering banget jumpai yang sulit banget dikendalikan gitu, OPT gitu. Sering kan sering gitu. Yang paling sulit dikendalikan itu namanya tikus. Oh, malah tikus. Iya. Cukup mengkagetkan, ini binatang besar nih. Kok malah kukira wereng, kukira sundep maupun geluk, ternyata tikus gitu. Banyak tikus. Karena apa, Lek? Kok bisa tikus menjadi hama yang sering dijumpai gitu? Ya gak tahu ya. Kadang ada, kadang yang gak ada, kadang banyak kayak rombolan gitu. Kerusakan berarti menimbulkan kerusakan gitu. Kerusakannya ya hampir 15%-an yang disebabkan tikus. Merusak apa, Lek, biasanya? Mulai dari aplikasi itu udah dirusak. Dari benih. Dari benih itu kita pakai pagernya pakai itu plastik. Kita pakai plastik untuk menjaganya. Terus musim untuk waktu tanam kita biasanya pakai ubuk. Pakai lirang. Pakai belirang. Ya. Terus ini udah ada peningkatan dari petani itu, kita memasang rumah burungan tuh. Alhamdulillah udah ada isinya ini. Ada isinya ini. Sedikit-sedikit mulai berkurang. Tapi itu rumah burungan tuh itu diberi oleh pemerintah atau gimana itu, Le? Atau beli sendiri malah? Untuk sementara ini dari pemerintah belum ada dari pihak
apa itu pertanian belum ngasih, belum kita ngasih, ya usaha sendiri. Ya mandiri berarti. Mandiri. Usaha mandiri yang dilakukan warga gitu untuk membeli burung tempatnya gitu. Ya rumahnya rumah burung atau rumah burung hantu. Nah, untuk selanjutnya nih apa namanya, kalau mengendalikan pakai pestisida ini kan pastinya pernah kan ya, dosis yang digunakan itu sekali pengendalian, sekali semprot itu berapa untuk 1 hektar biasanya? 1 hektar kita pakai 1 tangki itu kurang lebihnya 25 mili sampai 30 mili. Nah, berarti masih takaran mili ya? Takaran mili. Kita nggak berani karena obat sekarang itu kadang itu panas, kita malah ngerusak tanaman kalau banyak-banyak. Tapi sebenarnya tahu nggak ya, maksudnya kalau butuhnya cuma umpamanya kan tadi 25 mili, tapi padahal di tulisannya cuma butuh 10 mili itu, pernah nggak ngalami itu? Nggak, tetap 25 mili? Kita pernah itu ada dari pabrik itu ya, kalau obat-obat yang itu takarannya kurang lebihnya itu 20 mili sampai 25. Kita melebihi sampai 30 karena kita pakai tangkinya yang besar. Oke. Tangki yang besar ini. Itu tergantung tangki juga berarti. Tangki kita pakainya hampir 18 liter. Kalau tangki-tangki kecil itu biasanya hanya 14 liter. Terus untuk kapan waktu nyemprotnya itu ada tanggal-tanggalnya sendiri atau gimana? Kita memantau dari 40 hari tadi. Itu yang kita harus obati itu hamanya apa gitu. Kita tiap hari kan ke sawah jadi tahu. Kalau habis itu kan kita hanya mantau. Ya. Untuk apa? Kan sering nih menggunakan pestisida ini kan, ini untuk kedepannya nih, kan dampak dari aplikasi pestisida itu terhadap hama itu gimana, mengetahui atau gimana itu kan di pestisida terus tuh tanamannya hamanya. Nah itu nanti apakah kebal atau gimana ya kedepannya? Kadang orang itu pakai pestisida itu nggak pakai aturan. Ini udah ada lagi yang pakai organik cair itu, pupuk organik cair itu kita hamanya itu terkendali. Berarti jarang sekali. Kalau kita pakai kimia itu ya mungkin orang aja kalau minumnya obat sedikit lama-lama juga kebal sama obat. Berarti sama tanaman. Tapi berarti ada mulai solusi yang tadi ya, menggunakan apa tadi, pupuk organik cair. POC ya. Biasanya dari apa, Dari itu urin kelinci. Urin kelinci itu. Mantap sekali ini narasumber saya ini, pengetahuannya. Jadi nggak salah, jadi kayak cocok nih, saya milih narasumbernya ini. Nah, terus selanjutnya nih, sampai saat ini tuh kan sering banget menggunakan pestisida, itu menganggap pestisida itu sebagai yang ketergantungan gitu loh, kayak aku kalau nggak pakai pestisida nggak bisa hidup gitu. Itu monggo ada orang lewat guys gitu. Kayak pakai pestisida harus saya gitu untuk pertanaman gitu. Apakah seperti itu di lahannya Lekji? Ya kita nggak begitu ya penting enggak, kita hanya lihat dari tanaman kita pakainya dari awal udah pakai POC, itu jarang sekali kita pakai kimia. Iya. Berarti anggapannya itu dianggap penting ya penting, dianggap enggak ya enggak. Dianggap penting ya penting, dianggap enggak ya enggak. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah ini kan udah pakai obat tuh, yang pastinya ada sedikit perubahan terhadap
di situ terdapat kimia gitu kan, berarti ada dampak gitu. Nah untuk kedepannya ini udah mengetahui untuk pertanaman yang sehat belum Le? Untuk budidaya yang sehat gitu loh, yang bisa meninggalkan kimia sintesis gitu, sintetik gitu. Ya itu tadi pakai POC, kita beralih ke POC, kita mengurangi kimia. Jadi untuk pengurian tanah itu biar kembali lagi ke suburannya. Ke suburannya. Berarti kebanyakan kimia, kebanyakan itu tanah kita itu makin itu nek ngarani wong Jawa keplak. Keplak, keplak. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin mampat mungkin. Ya. Mungkin kalau. Nah, berarti tapi untuk percontohannya ini, apakah udah ada nih di sini yang menggunakan budidaya tanaman sehat? Udah ada sini. Kita kemarin ngobrol sama yang pakai itu, yang pakainya nggak pakai kimia sama sekali itu, hanya khusus pupuk organik cair itu. Untuk mengembalikan kesuburan tanah itu memerlukan waktu 5 tahun. 5 tahun. Baru kembali lagi tanah itu. Nah itu umpamanya punya anak nih, saya punya anak mulai lagi 5 tahun, anakku udah TK baru subur ya. Iya. Lalu ini apa namanya, tadi kan di awal rutin nih ke sawah ya untuk ngecek gitu kan, berarti ada pengamatan rutin ya berarti ya. Iya toh. Iya berarti ya. Hanya pengamatan itu sampai 40 hari tadi, kita itu rawannya sampai di situ. Oke. Lalu untuk kan tadi terserang, kalau selain tadi apa Le? Selain apa namanya? Selain tikus tadi apa Le? Ada itu potong leher atau beluk itu. Nah, terus itu biasanya bagaimana Le cara pengelolaannya itu? Nah, itu kan sistemnya dari jamur, mukanya dari umur masih muda itu kita pantau ada jamur enggak gitu. Oh, yang potong leher itu. Iya, potong leher itu kita pantaunya dari awal. Terus kalau yang tadi yang apa? Yang sundeblo kan tadi yang di awal tadi yang musim yang di bibit tadi ya. Dari pembibitan kita udah pakai pestisida untuk pengendalian sundeblo. Terus ini Le, apa namanya? Efektif, bisa dibilang efektif nggak untuk pengendalian tadi? Cukup efektif banget ya. Cukup efektif banget ya berarti ya. Untuk sementara ini nggak ada kendala pakai teori itu, masih lancar. Oke, lancar ternyata para pendengar lancar ternyata. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, ini dulu itu dan sampai sekarang itu apakah pernah ikut sekolah langsung pengamatan hama terpadu ya? Belum, kalau untuk petani-petani itu belum, biasanya itu perwakilan dari kelompok petani. Satu orang gitu. Itu kemana kelompok taninya? Kemarin itu ke Temanggung atau kemana ya? Satu orang aja enggak? Satu orang aja tuh. Berarti harusnya banyak orang biar diketahui. Per kelompok tani diambil satu. Jadi untuk satu desa itu ada 8 kelompok tani, jadi ya orang 8. Oh gitu, itu berarti bukan SLPHT tapi? Bukan SLPHT. Terus berarti belum pernah atau belum dengar itu apa itu SLPHT? Belum tahu sama sekali itu. Belum tahu sama sekali itu. Lalu untuk ini apa namanya kunjungan dari, nah biasanya kunjungan tuh ada nggak dari pemerintah? Kunjungan dari PPL ada untuk lagi wawancara ini ada juga petani dari Banjar, ada Lekyan ini juga petani, tapi kita masih narasumbernya Lekji ini. Nanti di podcast selanjutnya mungkin pakai
Lian sebagai narasumber ini. Santai mawon, Mas. Santai, ini dibawa santai. Ini para pendengar biar nggak tegang ya kan. Ini Lek Ji juga nggak tegang sambil minum kopi nih, sambil minum kopi sama ada yang dihisap ini yang berikutnya. Berarti pernah dikunjungi oleh? Ya pernah. Nah, tapi dikunjungi oleh balai atau dari PPL itu pernah ya kunjungi waktu mau tanam, mungkin ada laporan dari petani untuk pengendalian hama-hama itu PPL terjun ke lapangan. Ya terjun ya? Diberi Kemarin untuk pengendalian tikus kita diberi lerang gitu. Lerang. Terus kalau pengendalian ada hama yang lain? Hama-hama lain obat-obatan itu disuplai. Tapi disuplai sama PPL. Tapi cuma beberapa pastinya Ya, kalau nyuplai semuanya. Kalau nyuplai berapa botol untuk apa? itu. Untuk demplot berarti. Iya. Berarti nggak semua dikasih. Ya. Kayaknya di atas apa? Demplotnya di atasnya itu, di atas P2T itu. Iya. Ya itu demplotnya itu. Iya. Kayaknya punyanya ketua kelompok tani itu. Yang jadi demplot itu. Nah, selain hama yang saya tanyakan tadi, selain penyakit yang saya tanyakan tadi, nah ada resiko lain nggak untuk tanaman padi itu, Le? Risikonya itu kalau ya ambruk banjir. Iya. Ambruk sama banjir. Iya. Ambruk sama. Berarti pada musim penghujan berarti. Iya. Aduh. Kalau ambruk itu waktu musim Ya penghujan. Penghujan juga. Tapi kan beda fase yang Kita tanam 3 kali itu yang rawan ambruk ya musim penghujan. Musim penghujan itu. Rawan banjir juga musim penghujan ya. Waduh. So, untuk nanggulangi banjir biasanya gimana? Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau banjir. Kalau banjir nggak bisa ya? Ya. Kalau ambruk kadang kita ikat. Nah, kalau ambruk bisa diikat. Kalau banjir ya ini tergantung cuaca sih. Cuaca sama pola masyarakat untuk buang sampah. Kan pernah ya apa? Itu kesumpet di bajunya. Jembatannya kesumpet sampah ya. Itu gimana ini masyarakat ini buang sampah sembarangan yang muaranya malah ke sawah ya, Le. Ya. Memang merugikan kita sebagai petani. Ya sudah, mungkin Le itu wawancara podcast singkat kita bersama Lek Ji, petani dari Ngawi, tepatnya di dusun mana ini, Le? Dusun Sambi Pasar, Desa Jambangan, Kecamatan Paran, Kabupaten Ngawi. Sekian podcast sore ini ditemani pinggir kali sambil nongkrong santai sama Lek Suraji. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.